Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembiasan cahaya. Pernah kan kita menemukan seperti ada genangan air di jalan raya, tapi ketika kita dekati ternyata genangan air itu tidak ada. Atau ketika kita lagi ada di pinggir kolam renang atau ada di pinggir sungai yang airnya jernih nih. Ini terlihat airnya itu seperti dangkal. Padahal kolam renang tersebut atau sungai tersebut sebenarnya itu dalam, tidak dangkal. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu merupakan contoh dari pembiasan cahaya. Sebenarnya pembiasan cahaya itu apa sih? Pembiasan cahaya itu merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika cahaya itu berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang kerapatan optiknya itu berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya ini bisa terbagi menjadi dua. Coba kita perhatikan gambar. Misalnya ini adalah bidang bias. Ini bidang bias. Kita misalkan ini air. Air itu kan kerapatannya lebih rapat dibanding udara. Nah, ini udara. Ini udara, kemudian yang bawah ini air. Pada pembiasan cahaya, jika ada sinar datang, kalau panahnya ke sini berarti sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Kalau lurus, ini kan sinar datang. Kalau diluruskan kan harusnya ke sini. Tapi karena dibiaskan, maka dia akan mendekat ke garis normal. Ini adalah garis normal. Ini garis normal. Ini sinar datang, kemudian ini sinar biasnya. Kemudian di pembiasan ini terbentuk sudut juga. Jadi di sini ada sudut datang atau I. Nah, di sini membentuk sudut bias atau R. Jadi ketika ketika pembiasan cahaya itu cahayanya datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka pembiasannya akan mendekati garis normal. Jadi sudut datangnya itu lebih besar, sudut datangnya lebih besar dari sudut bias. Nah, yang kedua, sekarang kita perhatikan gambar kedua. Ini tetap udara, ini tetap air. Ini bidang bias. Ini garis normal. Ketika sinar datang itu dari medium yang lebih rapat, jadi sinarnya datangnya dari sini. Sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Seharusnya kan dia kalau lurus di sini nih, tapi dia menjauhi garis normal gitu. Jadi ini sinar datang, ini sinar pantul. Gimana dengan sudutnya? Ini sudut datang, ini sudut bias. Ini sinar bias ya maksudnya tadi. Gitu. Nah, di pembiasan cahaya ini berlaku persamaan N1 sin I sama dengan sin theta I sama dengan N2 sin theta R gitu. Atau
Kalau mau menyamakan gambar, kita tuliskan N1 sin I sama dengan N2 sin R. Dimana N1-nya ini adalah indeks bias medium 1, kemudian N2-nya indeks bias medium 2, kemudian I-nya ini tadi sudut datang, R-nya sudut bias. Jadi untuk pembiasan itu berlaku persamaan N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah sudut datangnya, atau kita gunakan I saja. I-nya 30 derajat. Kemudian cepat rambat cahaya di kacanya itu 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah indeks bias kacanya dan sudut biasnya. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Untuk mencari indeks bias kaca, kita bisa menggunakan persamaan N sama dengan cepat rambat cahaya per cepat rambat cahaya di kaca. C-nya ini apa? C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian V-nya 2 kali 10 pangkat 8. Nah, ini bisa dicoret. 3 per 2 itu sama dengan 1,5. Jadi indeks bias kacanya itu 1,5. Kemudian yang kedua, ditanya lagi. Ini N2 ya. Kemudian sudut biasnya atau R-nya. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi. Tadi kan persamaannya apa? Ini N1 kali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Kita tulis. N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. N1-nya berapa? N1-nya tadi udara itu 1. Kemudian sin I-nya 30 sama dengan N2-nya 1,5 sin R. Sin R sama dengan 1 dikali sin 30 dibagi 1,5. Sin R sama dengan 1 dikali sin 30 itu 0,5 dibagi 1,5. Sin R sama dengan 0,5 dibagi 1,5, berarti 1/3. Nah, di sini R-nya berapa? R-nya berarti 19,27 derajat. Ini sudut pantulnya. Sudut biasnya. Jadi indeks bias kacanya 1,5, kemudian sudut biasnya itu 19,27 derajat.